punya chat room di sini yang buat Q&A. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan mungkin bisa taruh pertanyaannya di Q&A section di situ. Nanti setelah sesi penataran dari speakers kita akan menjawab semua pertanyaannya kalau sempat. Oh ya, buat peserta, ini tuh suaranya nggak dihidupin ya, jadi cuman panelis aja yang suaranya hidup. Kita mulai 1 menit lagi kali ya. Hari ini udah ada 18 orang yang jadi peserta webinar kita hari ini. Oke, kayaknya mungkin yang lain menyusul kali. Selamat datang teman-teman semuanya. Sekarang udah 20 orang. Terima kasih sudah join hari ini acara dari Makari, Agile Ambition episode ke-6. Jadi Agile Ambition itu adalah satu talk show series yang casual sifatnya, yang diadain oleh Makari setiap bulannya secara rutin untuk membahas isu-isu seputar engineering culture, dan kita juga mengundang guest speaker dari berbagai tempat yang berhubungan dengan engineering culture dan engineering leadership, supaya kita bisa bahas bareng-bareng di sini. Dan kali ini kita itu mengangkat tema gimana caranya supaya kita bisa menjaga team chemistry ketika kita sedang menjalani remote working saat ini. Apalagi teman-teman yang sudah menjalani agile development, semuanya pasti timnya jadi agile dong, ya kan? Jadi gimana sih remote terus agile? Gimana sih cara kita memaintain team chemistry di saat kondisi kayak gini? Dan hari ini guest speaker kita berasal dari Common Labs, yaitu Kaudi Muhammad Usadi. Jadi dikenal dengan Kaudi. Kaudi ini adalah co-founder dari commonlabs.id dan metro.id. Dan satunya lagi adalah my coworker. Jadi ini adalah Kevin. Dia adalah seorang senior product owner di Makari, tepatnya di produk Talenta. Oke, mungkin aku akan perkenalan diri juga. Aku Esther. Aku adalah seorang Android developer di Makari, satu tim dengan Kevin. Kebetulan hari ini dapat kesempatan untuk satu sesi dengan Kevin. Aku akan ke Kak Odi dulu kali ya. Gimana? Halo Kak Odi, apa kabar? Halo Esther. Halo. Ya, semoga baik ya dalam kondisi yang semuanya kita remote ini. Dan acara kita juga remote sebenarnya kan. Boleh cerita nggak sih tentang Kak Odi ini ngerjain apa sih di kesehariannya? Dan Common Labs itu apa sih? Metro.id itu apa sih gitu? Mungkin boleh ceritain. Teman-teman mungkin penasaran sebelum kita mulai acara kita ini gitu kan. Oke, iya perkenalan lagi aku Odi. Di internet mungkin lebih dikenal sama Metdroid. Jadi kalau tadi dibilang ada Common Lab, satu lagi Metdroid. Jadi dua itu tuh organisasi yang dari awal emang remote sebenarnya. Terus kerjaan utama tuh sebenarnya di Metdroid sendiri sebagai freelance software developer, full stack freelance software developer. Jadi kami bikin solusi-solusi untuk problem-problem software, dan timnya juga remote, dari awal udah remote gitu. Untuk Common Lab sendiri, kami adalah kumpulan dari software developers juga yang bekerja bersama remotely juga lagi buat menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara umum. Jadi kayak semacam organisasi non-profit, organisasi itu aja inisiatif untuk memberikan solusi buat masyarakat gitu. Kalau aku lihat-lihat nih, Common Labs ini sebenarnya open source project juga ya? Benar banget ya. Iya. Banyak open source projects. Dan jadi Common Labs ini adalah kumpulan dari ninja, open source warriors. Dan kebetulan kita beruntung dapat kesempatan ada satu sesi dengan Kak Odi. Thank you udah join hari ini di Makari Agile Ambition. Thank you kesempatannya. Dan sekarang, terima kasih Kak Odi. Dan sekarang kita ke Kevin. Mungkin Kevin boleh cerita sekarang kerjaannya apa, ngapain aja di Makari.
Silakan. Oke, yap. Hai semuanya, selamat sore. Kenalin, gue Kevin. Gue join di jurnal, jadi sebelumnya di jurnal di tahun 2016. Jadi huntingnya maksudnya di product, jadi di API integration. Dan saat ini lagi handling mobile, tepatnya di FI, jadi di megang di Slicker dan juga Talenta. Gitu. Dan di today-nya hunting tim sih, jadi ada tim mobile, jadi ada kita megang produknya juga, dan ada beberapa integration dengan tim API juga. Jadi mostly kita berkolaborasi lah antar tim gitu. Dan kita udah work remotely juga lah. Jadi memang sebelum pandemik ini juga kita udah bisa dibilang kita udah lumayan fleksibel juga sih. Bisa working yang kayak casual juga gitu. Kita lumayan fleksibel. Jadi kita juga punya tim yang bisa dibilang multicultural juga gitu. Kita ada campuran tim antara tim Vietnam, India juga, dan pastinya tim Indonesia. Gitu sih. Jadi most likely kita kayak kolaborasi lah antar tim. Kolaborasi antar tim. Oke, sekarang aku masuk kali ya untuk kita kan udah tahu tadi background dari guest speakers kita hari ini dan kita udah tahu topik kita hari ini gimana caranya supaya kita bisa memaintain tim chemistry di tengah-tengah kondisi remote working saat ini, apalagi tim kita itu agile juga kan. Nah, jadi aku langsung aja mau kasih sebuah pertanyaan buat kedua panelis kita. Yang pertama, ini kan kita 2020 ini ada pandemi gitu kan. Dan ini tuh baru di sini semua orang dipaksa buat mau nggak mau kerja remote gitu kan. Dan di tempat kalian sendiri tuh gimana sih? Apakah ini tuh udah remote sebelum COVID atau gara-gara COVID jadi harus remote atau sudah berapa lama gitu ya kita kerja remote gitu? Boleh diceritain nggak? Mungkin dari Kevin dulu kali ya menjawab. Silakan. Yep. Jadi memang kalau dari Mentari sendiri kita lumayan diberikan trust juga dan kepercayaan dan lumayan fleksibilitas juga. Jadi memang sebelum pandemi ini kita dari company nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa working dari rumah ataupun working dari manapun. Cuman pastinya untuk porsinya pasti lebih banyak working di office sih, dipungkiri lah ya, karena kita banyak meeting dengan stakeholders, dengan tim kayak gitu, which is kita tetap butuh papan ataupun board kayak gitu kan untuk kita face to face. Cuman pastinya ketika kita udah mulai masuk ke pandemik, mau nggak mau kita udah harus dibatasin kan, kita nggak bisa lagi face to face lagi kayak gitu. Pastinya memang sebelumnya memang kita juga punya tim yang tadi aku sempat singgung juga di awal. Ada yang kita lokasinya benar purely di Vietnam dan mereka kerja di situ. Ada yang timnya kita ada di India juga dan di Indonesia juga gitu. Jadi memang kita udah lumayan terbiasa sih dengan kita giving trust itu dan juga kita berkolaborasi, kita banyak memakai tools-tools juga sih. Dan akhirnya ketika masuk pandemi kita nggak gitu banyak sebenarnya shift perubahan itu sih. Jadi lumayan tenang sih sebenarnya dari tim kayak gitu. Nggak gitu banyak perubahan. Oke. Kalau dari Kak Audi sendiri gimana? Apakah sebelumnya udah remote working sebelum pandemi ini atau gimana? Oke, kalau misalnya aku sebagai freelancer, jadi sebelum freelancer, aku juga ada kerja beberapa kali sebagai full-time software engineer. Di beberapa tempat belum melakukan namanya remote working. Cuman dari dulu aku emang selalu advokasi untuk bisa bekerja dari rumah, maksudnya remote working. Aku selalu minta perk yang aku inginkan adalah remote working. Kenapa? Karena aku bisa lebih memanage waktu aku dan baik, bisa dapat banyak hal yang aku nggak ingin lewatin di rumah gitu, kayak sama keluarga dan lain-lain. Dan aku juga lebih nyaman kerja kayak gitu. Jadi selama aku kerja, aku sempat belum remote working, terus aku akhirnya pindah ke freelancing dan aku selalu ngambil klien secara remotely. Jadi dari lama emang kebanyakan kerja secara remote. Oke, thank you. Jadi kedua panelis kita setuju menjawab bahwa remote working itu gara-gara kondisi ini juga dipaksain. Tapi sebelumnya kedua panelis kita udah kerja secara remote juga karena tadi Kevin dari Mekari sendiri kita punya kebebasan bekerja dari mana aja karena ada tim yang di Vietnam, ada yang di India, di Indonesia. Di Indonesia juga ada dari beberapa daerah kan, nggak cuma di Jakarta doang, nggak cuma onsite kan gitu. Jadi dan juga Kaudi juga dari dulu pengennya kalau bisa ya WFH gitu, dari mana aja remote-nya. Kalau misalnya kita pengen nih kerja remote nih,
kira-kira apa ya key steps gitu ya. Kira-kira apa nih key steps yang harus kita ikutin supaya kita tuh bisa gitu mengadakan kerja remotely itu dengan tim dan bagus gitu. Nggak cuma ya udah kayaknya remote working itu enak deh, bisa kerja dari mana aja. Jadi nggak cuma sekedar sisi enaknya doang yang dilihat, tapi kayak ada nggak sih step-step yang harus dilakuin supaya benar-benar teamwork-nya juga kejaga meskipun kita kerja secara remote gitu. Kalau dari Kevin dulu coba. Okay. Menurut aku pribadi, ketika kita mau shifting ke benar-benar full, kita nggak ketemu lagi itu, pasti ada sih sedikit adjustment. Mungkin misalnya tadinya kita ada tim Indonesia juga kan, pasti kita ada stand up yang ada yang mix dengan yang di Vietnam juga kayak gitu. Tapi intinya kita ada yang benar-benar nggak ketemu lagi kan. Nah, jadi kita perlu sebelumnya itu di stepsnya kita perlu set expectation. Kayak misalnya kita set juga kayak how to work with me, how to work with others gitu. Kayak masing-masing dari tim itu perlu adanya satu meeting di awal sih. Kayak misalnya discuss dulu lah. Kira-kira tahu dulu gaya masing-masing seperti apa. Dan juga setelah itu kita nge-set juga jadwal lagi. Misalnya mungkin ini lebih ke agile dan scrum ya. Kayak misalnya kita daily-nya mau jam berapa sih? Karena setelah ini kan kita nggak akan ketemu lagi setelah pandemiknya beres misalnya. Groomingnya setiap kapan, mungkin lebih sering lagi, karena kita udah benar full nggak ketemu. Mungkin kita sekarang bisa dibilang kita fully pakai tools, kita sama sekali nggak face to face lagi. Kita udah benar pakai Google Meet terus, kayak gitu. Kita benar-benar harus set expectation itu, set rules-nya sih. Jadi memang key steps-nya sebenarnya nggak bisa benar-benar dijat, tapi kita benar-benar ada set expectation di awal dan rules-nya sih. Ya, seperti itu. Kalau dari Kak Odi, gimana kasusnya? Gimana sih take away lagi, steps-nya gitu untuk menjalani remote working ini dengan baik, dengan timnya gimana? Yes. Benar banget, manage expectations, aku setuju. Dan utamanya adalah untuk manage expectations itu tadi adalah communication. Jadi kayak kami, aku kan freelancing, timnya juga lebih cepat ya turnover, kayak ganti-gantinya. Jadi yang selalu dibikin dari awal adalah over communication, kayak komunikasinya harus lebih nggak pernah ada komunikasi yang kurang kayak kami, dan juga dokumentasi gitu lah. Dokumentasi dari awal juga harus jelas, jadi kayak expectations-nya ada dan bisa dipenuhi dan jelas apa yang ada di expectations-nya itu, nggak ada salah paham. Karena tadi kayak ini bilang face to face itunya kan bakal berkurang banget. Karena kayak bukan nggak butuh face to face sama sekali sih, selama dokumentasinya jelas, ekspektasinya jelas. Oh ya, Kak Odi mungkin suaranya kurang jelas. Oke. Ya gitu tadi. Mungkin poinnya tadi adalah kayak tadi dokumentasinya lebih banyak dan lebih jelas, sama komunikasinya juga lebih sering. Selain lebih jelas, kita lebih sering secara kuantitas. Oke, lebih jelas, lebih sering, ada dokumentasi, meskipun kita nggak perlu face to face. Nah, berarti semuanya jadi tekstual ya komunikasinya, jalur pertukaran informasinya tekstual gitu. Palingan kalau ada kayak kasusnya Google Meet misalnya mau meeting tapi mendengar suara gitu atau pakai video, tapi kayaknya jarang ya pakai video pas sekarang udah cuma voice doang. Oke. Dan tadi Kevin sempat bilang kan kalau misalnya sekarang itu udah tools semua. Nah, kalau misalnya di sekarang nih kerja remote kan, semuanya pakai tools. Kalau Audi tadi nyebutin ada dokumentasi, intinya semua pakai tools. Semua itu dimudahkan dengan tools. Nah, aku pengen tahu sih, dan teman-teman mungkin penasaran gimana sih ceritanya orang-orang bisa kerja remote semua lengkap, artefaknya lengkap, komunikasi jalan, apa-apa aja yang dipakai, mungkin bisa jadi saran, masukan buat teman-teman yang hadir di sini. Mungkin Kak Odi mau share dulu? Oke, aku tool yang paling berguna buat aku adalah Time Zone. Ada beberapa tool, aku dulu sempat pakai namanya Dare HQ buatannya Mo Rajabi, masih muda juga dia. Dia bikin alat buat manage time zone, jadi bisa ngelihat time zone setiap orang lagi di mana aja, dan waktu yang bekerja buat work hour dia kapan aja tuh ada timeline-nya, jadi bisa dilihat overlap-nya tuh di jam berapa aja. Kita bisa setup meeting di jam-jam tertentu. Itu aku berguna banget untuk ngobrol sama orang-orang yang misalnya dari luar negeri atau bahkan beda daerah aja, beda time zone juga, itu ngebantu banget. Jadi kayak bisa setup waktu yang penting. Karena buat remote kayaknya kita harus paham juga bahwa orang-orang bisa beda-beda jauh time zone-nya dan waktu kerjanya overlap.
gitu. Itu aku kerja. Terus habis itu sama secara umum sih aku suka sama tool-tool yang konsepnya multiplayer. Kayak misalnya Figma. Kayak misalnya code editor, jadi kita bisa pakai VS Code Live Share. Jadi kayak tools-tools yang bisa kayak apa sih? Kita merasa seolah-olah ada team members kita di dekat kita gitu. Kelihatan kursornya, kelihatan apa yang sedang dia lakukan gitu. Itu ngebantu banget juga di apa ya? Kelihatan kayak top prosesnya dari tim member kita itu apa, dan dia lagi mau ngapain, konteksnya apa gitu. Itu yang aku suka. Okay. Support pair programming berarti. Yes. Ada ini lagi nggak? Tools lagi nggak selain itu? Most other things kayak video call kayak Zoom atau Google Meet dan itu. Cuman aku berusaha untuk mengurangi jadwal meeting sih, jadi aku lebih suka pakai tools multiplayer. Jadi to be honest, aku toolnya lebih simple kayak Google Docs bahkan untuk dokumentasi. Terus habis itu sama untuk code langsung di GitHub, dan di GitHub juga langsung ada Kanban board-nya, ada issue trackers-nya, dan kerja dari situ aja. Dalam bentuk teks jadi lebih jelas juga itunya, apa yang diinginkan. Kayak tadi dibilang dokumentasi, ekspektasinya apa dari sebuah fitur misalnya. Oke, menarik. Jadi tadi ada VS Code yang bisa pair programming juga, terus ada Google Docs kalau mau buat dokumentasi, atau pakai GitHub dokumentasi juga bisa sebenarnya, issue tracker kalau misalnya buat developers di sini ya. Dan ada beberapa communication tools yang kayak Google Meet atau Zoom gitu kan. Dan sekarang kalau di Mekari sendiri, di Kevin sendiri, kira-kira tools yang bisa dibagikan buat teman-teman ini apa nih kira-kira untuk menunjang remote working-nya? Jadi itu udah berapa disebutin juga ya. Keren juga tuh toolsnya buat programming kalian. Aku mungkin lebih general kali ya. Aku juga suka banget karena kita kan sebetulnya kita nggak face juga. Aku suka banget pakai webhook. Webhook itu bisa dibilang itu lumayan general. Jadi kita bisa untuk integration ke Slack ataupun Slack. Slack itu juga sejenis Slack, jadi kita bisa untuk chatting. Tapi biasanya untuk company corporate gitu. Nah, webhook itu ya pastinya kita bisa mendapatkan untuk kayak gitu. Misalnya kita ada point ataupun yang selesai. Contoh kita udah ada pergeseran task di Trello ataupun task di Jira, jadi dia bisa integrate kemanapun. Jadi aku sangat memanfaatkan Trello pada saat pandemi kayak gini juga, itu sangat useful banget gitu. Jadi tim juga punya satu pandangan, punya keep on track di project-nya juga gitu. Oh ini si A udah sampai mana, si B udah sampai mana, dan kalau misalkan ada blocker juga kita tahu gitu. Ada yang komen misalnya ada blocker di sini nih atau progresnya udah sampai mana, kita bisa identify itu dengan cepat. And then next, yang tadi juga ada seperti singgung Figma, kita juga pakai itu untuk kolaborasi antara tim UI UX pastinya dengan tim developer juga dan PO juga. Kita sangat pakai itu banget dan kita komen juga di sana, dan mostly kita grooming, screen planning, Esther juga ada kontribut di sana, kita benar-benar discuss di situ sih. Dan sisanya itu sih kayak misalnya Zeppelin itu juga salah satu UI UX juga kita diskusi solution, Google Meet, Zoom yang kita pakai sekarang itu juga. Dan sisanya ya mungkin kamu udah pakai lah ya kayak Jira, Trello itu kita pakai. Dan papan tulis virtual, Mirobot untuk kita retrospektif. Jadi kita juga pakai ini. Tadinya kan kita pakai sticky notes yang di papan tulis. Pakai post-it ya. Gitu. Jadi MOS itu membantu banget sih di pandemi ini. Semua sudah virtual jadi. Kalau dari time zone-nya sendiri, karena kita tadi ada berbagai negara yang teman-teman engineer juga, gimana caranya kayak kita? Kalau tadi Kak Odi kan bilang ada tools yang bisa buat tahu, oh jam kerjanya ini di negara ini lagi jam berapa gitu. Nah kalau di Mekari sendiri kayak gimana kira-kira? Sekarang kita lumayan kita pakai surat kita sendiri sih Talenta untuk live attendance. Live attendance ya? Ya live attendance. Pakai Talenta. Jadi promosi ini. Oke, thank you buat kedua panel. Selanjutnya itu tentang timnya sendiri. Tadi kan kita udah bicara tools-nya, sejak kapan, berapa lama, dan sekarang kita ke timnya sendiri, karena tapi kita sebenarnya gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan, memaintain chemistry timnya itu sendiri kan. Nah, gimana dengan tim-tim yang
ada di tempat masing-masing. Saya di tempat Kevin gimana, tempat Kak Odi kayak gimana? Apakah udah terbiasa dengan yang namanya remote working atau ini baru pertama kali dengan kondisi kayak gini? Atau ada yang namanya kayak adjustment shifting dari kondisi yang harus on-site tiba-tiba jadi remote timnya semuanya gitu. Apakah ada perbedaan-perbedaan seperti itu dan apa yang dilakukan misalnya kalau untuk setiap hari apakah ada kayak stand up gitu, daily stand up gitu untuk updating segala macam supaya terbiasa dengan remote working situation ini. Mungkin dari Kevin? Ya. Oke, jadi memang sebelumnya yang tadi seperti bilang saya udah bisa bilang semi WFH lah ya. Jadi timnya juga udah tersebar ke beberapa negara juga. Jadi memang lumayan dibiasakan, ada yang nggak face-to-face udah lama gitu. Memang kita sempat akhirnya ada kunjungan juga ke ke Vietnam dan juga ke India untuk sempat timbulan juga kan. Dan tetapi sebelum kita ke sana juga day-to-day-nya ya kita biasakan sign up, dan juga setelah sign up kita biasanya ada lagi kayak semacam simple MOM gitulah, lebih kayak today itu ngapain, kemarin itu ngapain, itu kita ada list lagi. Kita ada bikin kayak Slack channel gitu untuk di sana tuh ada stakeholder yang memang terlibat di dalam proyek itu, dia bisa get update. Nah, tujuannya ketika memang udah akhirnya shifting ke pandemi ini, udah benar full nggak ada yang face to face lagi, udah terbiasa banget dengan update gitu yang tadi Odi juga sempat bilang. Kita juga kalau bisa kan ngurangin banyak meeting ya, kalau product meeting juga bisa dibilang nggak gitu ini sih, nggak gitu produktif juga jadinya kan. Nah, jadi kita tetap biasa banyak chat dan akhirnya update ke Slack channel itu. Jadi yang bisa dibilang sih kita lebih kayak awal yang tadi kita set expectation, terus kita biasain dokumentasi juga benar, dan akhirnya ya kalau itu semua udah jadi satu flow dan akhirnya terbiasa sih bisa jalan smooth sih kayak gitu. Dan daily stand up ya kita tetap jalanin kayak biasa sih sebenarnya, kita nggak gitu banyak perubahan sebenarnya dari before pandemic sampai setelah pandemic. Okay. Jadi kalau misalnya tadi tim yang berada di negara yang berbeda, misalnya kan ada time zone yang berbeda juga kan. Apakah itu juga mereka yang adjust ke tim yang kita atau kita yang adjust ke mereka itu gimana? Boleh diceritain nggak? Kebetulan sih nggak ada perubahan tuh di situ, masih kayak sama gitu, kita masih sesuai dari awal. Di pandemi juga kita udah sesuai jamnya dan sekian persen. Kebetulan juga di Vietnam masih sama sih jam. Oke. Dan di Indonesia sendiri perbedaan jamnya nggak terlalu jauh juga kan? Dari WIB ke WITA ke WIB juga. Iya, betul nggak gitu jauh. Oke. Dan kayaknya kalaupun udah dikasih tahu how to work with me, harusnya udah cukup jelas juga ya. Ya, dan pastinya kan masing-masing orang punya how to work with me dengan saldo masing-masing. Nah, setelah itu kita lihat generalnya sih gitu. Sesuai dengan faktor masing-masing juga. Oke, aku ke Kak Audi. Tadi kan bilang kalau bisa meminimalisir yang namanya meeting-meeting. Tapi kan kalau misalnya ada orang yang nggak terbiasa nih, join tiba-tiba nih ya ke projectnya Kak Audi. Dia belum pernah nih remote working sebelumnya, terus belum terbiasa. Apakah akan tetap menghindari meeting atau kayak ritual-ritual stand-up itu akan tetap dilakukan atau kayak gimana? Jadi kalau misalnya aku sendiri untuk ketika lagi kerja aku suka jadi ada tuh yang aku suka, salah satunya namanya Discord. Dia chat juga buat kayak Slack juga. Jadi bisa ada beberapa channels, dan yang aku suka adalah fitur voice channels-nya. Jadi ketika aku lagi kerja, aku masuk ke salah satu voice channel di Discord yang aku buat sendiri buat di server aku. Terus jadi siapapun yang pengen nimbrung tinggal masuk aja ke voice channel tersebut. Jadi ntar space-nya bisa diisi sama kami berdua. Jadi ketika mau ngobrol-ngobrol bisa ngobrol di situ. Bisa itu menggantikan kayak presence aku ketika aku lagi kerja di suatu tempat dan mereka bisa menghampiri secara fisik. Jadi siapapun yang mau tinggal join ke voice channel Discord-nya, lalu kerja sambil ngobrol gitu. Itu yang aku cobain. Tapi untuk secara umum, karena sekarang konsep work from home-nya, maksudnya remote working-nya ini bukan by choice, jadi kayak emang semua orang terpaksa, jadi pasti ini berat buat semua orang dan pasti merasakan kesepian gitu, lonely. Dan aku sih kalau secara umum, aku bukan ke tim aja ya, tapi cuma kayak semua orang, aku cobain ini
setup jadwal kalender aja kayak one on one sama orang siapapun gitu loh. Jadi untuk nambahin apa ya, kontak face to face sama manusia lain lah. Jadi untuk gak ngerasain kesepian. Dan aku sih nyaranin buat yang lain juga coba kayak gitu juga aja. Jadi setup waktu sih buat sambil ngobrol sama orang lain. Gitu. Oke, ini berkaitan sih sama pertanyaan selanjutnya harusnya aku tanya. Jadi itu kayak ada nggak sih set of rules yang harus dibuat gitu ya supaya chemistry team kita tuh terjaga. Mungkin tadi kayak kalau disinggung set one on one gitu kan, atau kayak bikin Discord voice bisa join siapa aja voice call-nya gitu. Mungkin karena tadi udah sempat bahas itu, mungkin bisa dibahas lebih dalam tentang itu, mungkin gimana ya? Oke, sekalian dibahas lebih dalam kali ya. Jadi kalau misalnya jadi kalau aku sendiri sih karena konsepnya emang nggak ada work hour, jadi kayak kerjainnya di jam berapa aja gitu. Cuman jadi kalau mau meeting ya kita obrolin dulu biasanya via teks. Jadi mau meetingnya kapan atau apa. Itu jadi by appointment, semuanya udah tahu. Tapi itu pun kayak ngobrolnya bisa kapan aja, bisa bahkan kayak di luar jam kerja yang ortodoks, jadi kayak di jam malam gitu misalnya, kayak semuanya baru pada saat itu malam. Jadi ngobrolnya pas malam kayak gitu. Nah itu meeting yang emang harus ada misalnya, jadi emang harus diituin. Kami biasanya pakai Google Meet atau Zoom atau apapun itu yang ada, tergantung sama timnya saat itu. Cuman selain itu nggak ada apa ya, nggak ada keterikatan waktu harus aktif jam berapa aja. Jadi untuk tadi yang aku bilang, jadi ketika aku lagi kerja, aku bakal tadi aktif di voice channel Discord. Terus kalau misalkan tadi pakai tools yang aku sudah bilang sebelumnya, namanya Dare HQ, dia bakal ngasih tahu kayak kalau misalnya lagi pakai MacBook nih, dia atas tuh toolbar ya, di menu barnya MacBook tuh ada tanda tim kita siapa aja yang lagi online, lagi ngerjain apa, kelihatan gitu. Jadi bisa bahkan join ke share screen-nya langsung gitu loh. Jadi kayak kelihatan by permission gitu tuh. Jadi itu enak banget buat kerja bareng kalau misalnya lagi kerjain satu project yang intens dan kayak emang pengen ngobrol, emang pengen tahu lagi progresnya sampai mana sih gitu, ininya gimana. Lebih kayak tools yang bikin frictionless aja buat ngelakuin hal-hal yang biasanya dilakuin di kantor, biasanya harus dilakuin di tempat yang sama. Itu kalau misalnya keharusan sih kayak emang gak ada harus gimana-gimana, cuma kayak available aja ketika emang ada meeting gitu aja. Ada meeting yang gitu. Oke. Sisanya udah. Itu optional semua ya, untuk join ke voice channel Discord atau misalnya ngobrol tempat lain. Ya, ini kayaknya lebih wild ya konteksnya, karena nggak ada jam kerja, karena bebas sendiri kan, manage sendiri kan. Exactly. Jadi mungkin nggak berlaku buat semua orang, apalagi yang mungkin sudah punya fix jam kerja yang fix kan. Karena kalau Audi tadi itu modelnya kayaknya lebih fleksibel ya. Benar. Aku penasaran juga sama di Mekari gimana sih tentang jam kerja. Iya, ini bakal lanjut move on ke Kevin. Mungkin Kevin bisa ceritain kalau Audi udah cerita bahwa di sana ternyata bisa kerja kapan aja, even di luar jam kerja bisa, malam juga bisa, even mungkin weekend juga bisa. Nah, kalau di Mekari sendiri kayak gimana? Apakah ada set of rules, misalnya harus jam segini, harus kalau misalnya meeting harus open audio atau open video atau apa, harus dokumentasi apa gitu. Mungkin ada set of rules yang harus dipenuhi gitu supaya tim ini tuh tetap terjaga gitu. Oke. Nah, sebenarnya di Mekari sendiri kita punya, bisa dibilang, fleksibilitas. Kita ada deadlines juga sih. Deadlines-nya dalam arti 9 to 6 itu emang deadlines. Tapi sebenarnya kadang kalau misalkan ada orang yang morning people gitu ya, kayak misalnya dia kerjanya suka di pagi, dia bisa aja clock in dia via live attendance talenta gitu di jam 8 misalnya. Terus nanti bisa aja karena nih WFH kayak gini, bisa aja siang emang dia nggak kerja, tapi nanti dia lanjut lagi kerja di malam. Sebenarnya basically balik lagi ke karena fleksibel sih, itu cuma guideline saja. Jadi balik lagi ke orang itu sendiri. Nah, yang penting sebenarnya setiap tim itu memang yang tadi aku bilang di awal, set expectation. Jadi masing-masing tim itu sebenarnya udah ada expectation masing-masing. Bisa aja di tim aku dengan Esther ini udah oke dengan yang seperti ini, kita working dengan cara seperti ini. Nah, di tim lain bisa aja berbeda juga nih.
Nah, ada juga tim yang mungkin strict banget nih, harusnya jam 9 sampai jam 6 kayak gitu. Nah, di tim kita kebetulan sih lumayan fleksibel. Jadi memang kita ada beberapa yang kayak misalnya contohnya kita ada namanya sprint grooming, kita pakai agile, kita juga ada sprint planning setiap hari Jumat misalnya, setiap hari Rabu kita ada grooming kayak gitu. Nah, itu kita memang strict sih sama jam itu. Misalnya jam 10.30 kita udah harus mulai. Terus yang kau tadi singgung soal apakah harus video, enggak sih, enggak harus. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa karena udah jarang, nggak pernah ketemu juga kan. Tapi kalau audio, yes kita encourage mereka untuk speak up juga lah. Karena kan kalau nggak kita nggak dapat feedback juga ketika kita. Kadang kalau ngomong sendiri doang gitu kan, kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Nah jadi sebenarnya nggak gitu strict banget juga sih gitu. Cuman yang pastinya gini, ketika kita udah ngomong soal WFH kayak gini, kita juga perlu dari manajemen, kita juga perlu kayak gini ownership juga sih ke setiap tim members kita gitu, untuk memberikan apa ya, ruang lebih juga untuk mereka tuh bisa lebih berkarya juga gitu. Yang penting di awal udah set expectation, kita juga dari company ada OKR, ada key result, udah clear, jadi tim bisa ngejalanin berdasarkan itu. Dan yang pastinya kita juga nggak harus menerapkan yang namanya micromanage juga sih. Jangan terlalu banyak manage banget, tapi kita juga berikan ruang kepada tim member itu sendiri. Gitu. Jadi ada freedom ya untuk gimana cara eksekusinya. Yang penting tujuannya tercapai, goalnya tercapai. Harus Kalau dari, gitu. iya benar. Kalau dari komunikasi day to day itu ada kendala nggak sih, entah kayak language barrier gitu, ada nggak? Kalau misalnya di kedua tim dari Kevin ataupun Kak Audi? Kalau dari aku pastinya awal-awal ketika kita rasa banget pas awal-awal itu adalah kayak misalkan kita multikultural gitu kan, kita ada percampuran juga antara India, Vietnam, Indonesia gitu. Kadang di Indo aja kita kan tim, kadang juga pasti nggak bisa dipikirin lah ya, kita ada miskom gitu kan. Ini kita ditambah dengan tim-tim yang dari luar juga gitu kan, kita ada komunikasi yang misi. Dan sebenarnya sih caranya ya waktu itu kita set expectation juga dan perbanyak komunikasi sih. Intinya sih sebenarnya ada komunikasi, perbanyak komunikasi sama expectation-nya dan perjelas juga sih goalnya apa gitu. Dan juga kadang masalahnya di sini juga prioritas gitu. Prioritas dari task itu sendiri ada yang kadang nggak clear. Jadi gimana supaya kita cepat nge-unblock dari task-task itu. Kalau misalkan mungkin satu hal yang simpelnya misalnya uh, ada satu task yang kena block by tim lain. Nah, mungkin kita bisa coba untuk unblock by invite tim itu untuk kita discuss bareng supaya cepat ke unblock kayak gitu. Kadang masalahnya ini cuma di situ doang sih. Kurang komunikasi gitu. Pelan-pelan flow-nya udah dapet, udah terbiasa, mereka bisa komunikasi sendiri dan karena face to face gitu. Kan kalau dulu mungkin di kantor bisa hai ngobrol ya gitu kan, kita ke ruangan ngobrol gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa, mau nggak mau harus inisiatif chat sendiri ataupun di Vlog channel kita bikin channel sendiri gitu, atau di Slack kita bikin channel sendiri untuk bikin discussion itu sendiri sih. Jadi inisiatif itu harus dibangun juga sih dari masing-masing orang kayak gitu. Iya, ada inisiatif untuk perbanyak vlog channel dari banjir vlog channel. Ya seperti itu kira-kira. Grup A, grup B, grup C, grup D. Yang penting tujuannya ada untuk solving the isu ya, bukan untuk jadi gosip. Ya, padahal mungkin orangnya bisa sama isinya itu, cuman tiap room itu beda-beda discussion-nya. Ya, topik discussion. Ya. Dan kalau dari Kak Audi sendiri kayak gimana? Mungkin ada kendala dari selama working remote ini, mungkin dari kayak temannya yang dari luar negeri kerja, mungkin ada masalah apa komunikasi, language barrier, atau isu, gimana resolve issue kalau terjadi itu gimana? Dari Kak Audi. Timnya sendiri kami di Indonesia semua. Jadi kalau time zone issue mestinya nggak ada dari tim. Yang ada, dan language barrier juga nggak ada. Cuman yang ada emang mungkin pada awal-awal masih pada canggung juga sama konsep ini. Kayak belum, nggak semua orang biasa. Cuman sepertinya semua orang dengan apa sih, dengan cepat bisa adaptasi. Ya, kalau dari aku sendiri, kami malah emang lebih suka kayak gini. Emang lebih suka apa namanya, remotely. Lebih enak aja. Apa namanya, nggak ngerasa di apa ya, lebih enak, lebih bisa kerja sesuai sama apa namanya waktu aktif kita, lebih sesuai sama apa namanya, lagi in the zone gitu. Ketika lagi in the zone kerja, ketika lagi enggak ya istirahat supaya cepat balik in the zone gitu. Kendalanya cuma menyesuaikan di awal aja, sisanya sih lebih enak. Oke.
Terus aku punya satu pertanyaan mungkin banyak yang baru coba remote working selama pandemi ini karena terpaksa. Karena nggak keinginannya sendiri, mungkin nggak kayak Kak Odi yang pengen kerjanya kayak gitu justru. Jadi ada kayak rasa keterpaksaan itu sendiri. Jadi kan ada beban ya, beban mental gitu kan. Jadi capek juga, cepat lelah karena kayak nggak pengennya kayak begini gitu. Nah, kira-kira terjadi nggak sih di tim Kevin atau Kak Odi itu, dan gimana kira-kira apakah ada kayak solusinya gimana ya? Kalau tips yang ditawarkan itu kira-kira harusnya kayak gimana supaya kita bisa resolve issue itu? Dari Kak Odi mungkin? Jelas remote working kayak emang bukan buat semua orang. Kayak banyak yang kangen kontak, maksudnya kayak kangen kontak secara langsung, kangen interaksi yang lebih intens, interaksi yang lebih itu. Untuk tadi pertanyaannya adalah cara mengatasinya ya. Iya. Cara mengatasinya ya tadi kayak aku bilang dari yang pertama di satu kayak bahwa over communication is not a problem, malah itu lebih baik gitu loh. Jadi ketika pengen ngobrolin aja juga, bahkan kayak bukan tentang kerjaan, maksudnya kayak apapun yang lagi yang pikiran ngobrol aja. Itu makin lama makin santai juga sih. Kayak, tapi bukan jadi kepikiran kayak ini orang banyak nanya SKSD gitu, enggak gitu ya? Enggak, justru malah bagus sih. Kayak gitu. Kayak semua orang juga mengalami masalah yang sama saat ini. Kayak semua orang juga lebih kesepian. Jadi perbanyak komunikasi. Yep. Kalau dari Kevin? Agree with you. Jadi find a time. Jadi kita harus ada openness juga untuk get to know each other juga. Buat lebih kayak dari keterbukaan situ ya kita jadi tahu juga sih permasalahannya apa, dan dari situ kita bisa coba untuk unblock dan solve the problem juga sih gitu. Communication is the key sih. Jadi nggak ada istilah over communication ya. Justru semakin banyak, semakin kita tahu kondisinya kayak apa sebenarnya. Karena muka aja udah nggak ketemu lagi. Benar. Ada banyak cara tadi ya, ada yang dari komunikasi dari voice chat atau ya chat kapan aja, atau ya join meets kapan aja. Kalau misalnya dirasa perlu mungkin set one on one, mungkin kayak kata Kak Odi tadi. Yang penting nggak apa-apa dikomunikasin aja gitu biar tahu, dan bisa kalau kata Kevin ya bisa kita cari tahu solusinya kayak apa bareng-bareng gitu. Kita remove blockernya gitu kan. Oke, terima kasih buat Kevin dan Kak Odi buat insight-nya. Mungkin hari ini topik yang mungkin dibutuhkan banyak orang hari ini. Jadi harusnya kita udah punya beberapa pertanyaan. Aku akan ke pertanyaan hari ini. So far ada 2. Oh ya, teman-teman yang mau memberikan pertanyaan buat panelis kita boleh di kolom Q&A. Nanti di sana teman-teman yang mau, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, like terbanyak itu yang akan duluan ditanyain ya. Ini udah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini dari Cynthia Khairunisa. Dia bertanya seperti ini. Gimana caranya, how to deal with commitment issue? Jadi gimana caranya untuk mengatasi masalah komitmen? Misalnya ada beberapa orang yang lumayan bandel untuk di-skip, telat review, atau sprint planning. Karena ini udah cukup menjadi blocking untuk tim lain. Apakah padahal kita sudah sepakat untuk menentukan waktunya dan disetujui oleh semua tim. Terima kasih. Berarti isunya udah di set expectation tapi bandel gitu. Gimana caranya? Kira-kira dari panelis siapa dulu yang mau menjawab? Dari Kevin mungkin? Nggak susah juga ya. Dia di sini kasih itu bandel gitu ya. Ya emang agak susah sih. Kalau misalkan tadi udah set expectation, terus juga udah dikomunikasiin. Sebenarnya kita perlu benar-benar dig down lagi sih. Jangan-jangan memang punya personal issue. Dia punya isu yang punya problem yang memang kita nggak benar-benar ketahuin juga. Yang pasti sih kita perlu coba dekatin orang ini dulu sih. Kita nggak bisa serta-merta mungkin nih case-nya kayak misalnya kita mau kayak giving task atau apa juga ya ke dia. Jadi kita agak susah juga sih untuk benar-benar kolaborasi. Kalau misalkan mungkin di sini ada lack of trust juga. Jadi sebenarnya di sini pun emang agak luas juga sih sebenarnya. Di sini ada masalah mungkin personal issue juga gitu, agak susah sih.
Nah, tapi di sini kita perlu dulu kayak nge-discover root cause-nya dulu sih. Kita perlu coba cari tahu root cause-nya dulu. Kayak yang pasti menurut aku tetap balik lagi untuk coba communication dulu. Kayak gitu. Oke. Mungkin nah dari communication itu kita harus coba breakdown lagi sih. Kira-kira dari segi mana lagi gitu. Nah, yang pasti sih setiap orang kan pasti kayak punya kayak namanya kayak KPI. Maksudnya untuk nge-track dia pribadi gitu ya, seperti itu kan. Nah, dari situ coba bikin komitmen itu sendiri. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Odi? Mungkin ada cara ampuh? Aku sih kayaknya kurang relevan jawabannya di sini, maksudnya kayak kondisinya beda. Cuman kalau aku pengen nambahin aja, aku sih selain remote, karena remote itu kan cuman berdasarkan jarak aja ya, aku juga advokat buat asinkronus gitu loh. Jadi nggak hanya secara jarak jauh, cuman kayak secara waktu juga lebih enak kalau masing-masing dikasih kebebasan buat mengerjakannya dalam pace masing-masing. Cuman emang benar kalau misalnya ada yang bandel, misalnya kayak lebih lama, kayak stuck tuh bahkan. Ya tadi sih kayak komunikasi dua arah, kayak kalau misalkan si pihak tersebut nggak bisa communicate masalahnya apa, mungkin dari yang lain reach out ke dia misalnya apa yang bisa dibantu dan lain-lain. Oke. Mostly aku sih lebih suka asinkron aja sih. Jadi ketika setelah orang tetap kerjain dan tas-tas yang lain yang ada, karena semua hopefully udah documented dan ada Teamwork tasking juga kan. Oke. Tapi mungkin di case ini karena time-nya udah fix ya, jadi kayak karena ada konteksnya telat gitu kan, berarti udah ada yang ditentukan jadwalnya, kenapa bisa telat gitu kan. Dan benar kata Audi tadi, karena timnya sendiri asynchronous gitu, jadi ya udah kerjain sesuai sama jamnya masing-masing aja gitu, yang penting deliver ya kan. Kalau misalnya dari sini memang tergantung sama orangnya sendiri ya, pribadinya sendiri ya. Dan mungkin Kak Cynthia boleh reach out ke orangnya sendiri, deketin personal mungkin ya. Kayak ada apa sih, kenapa sih bisa kayak gitu mungkin ya. Itu dari panelis kita. Semoga membantu. Dan pertanyaan selanjutnya dari ada Izatul Munawaroh, dia bertanya ini ada how much is too much when it comes to managing a team mates, nggak pengen dikira micromanage. Is there any suggestion in ice breaking session for casual chit chat between coworkers? Oke. Ya, ini relevan, ini sangat relevan di situasi sekarang. Jadi dia pengen tahu apakah berapa sih disebut too much untuk managing a team. Jangan sampai nanti jadi micromanage gitu, harus A, harus B, harus C gitu kan. Dan dia minta suggestion gimana cara ya, ice breaking session lah supaya casual chit chatnya itu dengan coworkers-nya berjalan dengan baik. Mungkin dari Kaudi kali ya, karena Kaudi kan sering ini bilangin ya udah chat aja gitu. Mungkin Kaudi. Buat yang how much is too much, aku juga masih mendalami, belum tahu juga balance-nya gimana. Cuman I tend to not yang too much adalah, yang aku tahu too much adalah ketika ngasih tahu caranya gimana, itu udah too much. Ketika udah ngasih tahu caranya gimana dan itu udah too much. Aku juga masih butuh belajar lebih. Kalau ice breaking session buat casual chit chat, to be honest bingung juga ketika karena gimana ya, aku sih suka randomly aja ngomongin, misalnya kayak ini konteksnya kayak ice breaking, kayak ngobrol santai gitu kan. Aku sih bahkan kayak ngasih ngobrol aja pertanyaan, misalnya kayak memes ataupun itu ke channel random kayak channel chaos gitu, jadi ngobrolin apapun gitu, ngobrolin apa aja. Jadi emang itu karena aku konteksnya lebih homogen ya, kayak kami sebagai freelancers dan kami lebih homogen, timnya lebih kulturnya sama, pop culture-nya sama juga, jadi lebih enak buat ngobrol. Mungkin kalau aku sih kayak lebih santai aja, kayak nggak bawa topik apapun. Mungkin kalau misalnya dari Kevin gimana? Mungkin sebelum ke Kevin aku mungkin tambahin,
karena di sini kan dia nggak sebutin kayak coworkersnya itu kayak gini. Mungkin ada kayak faktor usia gitu ya. Mungkin ada kesenjangan umur. Mungkin kalau di KOD karena freelancer mungkin menurut aku mungkin masih muda-muda semua gitu. Jadi lebih lebih masuk untuk ice breaking-nya nggak terlalu yang gimana-gimana mikir keras banget kan. Kira-kira kalau misalnya skenario dari Kak Izatul ini adalah rentang usianya itu beragam gitu, itu kira-kira akan kayak gimana ya sarannya? Aku kurang tahu, tapi yang menurutku yang pasti casual chit-chat dan cold messaging dan lain-lain itu termasuk skill yang bisa dipelajari juga sih. Jadi emang suggestion buat ice breaking session bener-bener luas banget. Pertanyaannya aku bingung jawab kayak gimana. Oke, kalau dari Kevin mungkin ada suggestion untuk ini pertanyaan kita yang kedua. Sebenarnya balik lagi kayak tadi ini tergantung dari segi umur dan lain sebagainya juga. Cuman kalau dari segi aku biasanya ini depend ke orangnya lagi ya. Kalau misalnya kadang aku sebelum jauh-jauh sebelum sesi meetingnya ataupun setelah sesi meetingnya berakhir, itu ada beberapa orang yang aku kadang ada tanyain gitu. Sesimpel mungkin nggak usah tahu pusing banget SBG-nya gimana. Sekarang lagi pandemik, jadi kayak ini kan juga tadi bilang jangan nggak pengen dikira micromanage ya. Jadi ya aku biasanya nanyain keadaan sih. Keadaannya sang gimana, keluarga gimana, sehat, terus keadaannya kayak gimana juga. Terus lebih kayak nanyain dia, kalau misalkan dia emang nggak dikit sih yang banyak orang yang lahiran ataupun yang married di ini kan pandemi ini. Jadi aku biasa banyak nanyain kabar mereka dan update mereka seperti apa. Dan after that, nggak pengen dikira micromanage. Biasanya setelah itu memang ngobrolin santai soal project, ada ngobrolin santai soal kerjaan sih, tapi nggak benar-benar kayak strict banget harus ngobrolin itu banget gitu. Nah dari situ sebenarnya poinnya adalah kita cuma pengen make sure kalau kita ada tetap in touch sama orang itu, ada komunikasi tetap berjalan, terjaga, dan juga kita tetap keep on track dengan apa yang kita kerjain sih. Dan juga setelah itu kita biasa nanyain sih ke mereka, ada yang blokernya apa gitu. Bisa ada yang gua unblock gak? Kayak gitu sih. Mungkin ada yang gua nggak bisa unblock, tapi mungkin tim lain bisa. Jadi kita bisa jadi kayak fasilitatornya untuk unblock ke tim lain. Kayak gitu sih. Jadi biasanya caranya seperti itu yang aku lakuin. Oke. Berarti aku bisa ya. Kenapa kau dia menambahin? Ya. Buat ice breaking session aku tuh nyediain beberapa channel khusus gitu buat chat. Kayak contohnya kayak productivity channel misalnya kayak do the thing kayak apa yang mau dilakuin minggu ini gitu. Jadi kayak bahkan bukan yang tentang kerjaan aja. Jadi kayak semua orang bisa accountability check di situ. Terus atau misalkan kayak 3 AM thoughts. Jadi kayak ketika yang masih malam-malam bangun suka mikir aneh-aneh bisa post di situ juga kayak biar suasananya selalu cair aja sih kayak gitu. I see. Jadi ada semacam timeline gitu ya. Kayak ada tempat ruang-ruang khusus di mana selalu cair dan selalu bisa ngobrol apapun. Ya. Hal random tuh perlu juga kadang-kadang. Oke, jadi yang aku bisa simpulin dari jawaban yang dikasih dari dua panelis kita tuh ya, how much is too much kalau untuk managing a team itu ya, yang penting jangan sampai kalau dari Kaudi jangan sampai ngasih tahu bener-bener semuanya gitu cara ngerjainnya, jangan. Pokoknya arahan mungkin kali ya, kalau dari Kevin mungkin ya kalau misalnya ada blocker dari tim lain mungkin dicoba difasilitasi supaya mereka sendirian kerjain. Jadi nggak sampai micromanage gitu. Itu benar sih, karena kalau sampai timnya ngerasa di micromanage tuh kayak nggak ada drive-nya lagi kan, kayak dia nggak mikir, daya pikirnya juga udah berkurang, ya udah tinggal tunggu aja gitu kan apa yang dibilang dari bos gue gitu kan. Terus untuk ice breaking session-nya sendiri nggak ada bentuk yang beneran harus absolut harus seperti ini gitu, bisa meme, bisa bikin channel random, mungkin chaos mungkin atau apa, atau ya what's your thought tonight gitu-gitu. Banyak cara gitu ya. Yang penting tetap di jalur yang sopan lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Bagus. Hai, halo. Apa tips dari narasumber jika ada dev yang geek dan super introvert atau diam, dan dia mengakui susah untuk mengekspresikan ke dalam kalimat. Jadi susah untuk masukin ekspresi diri itu ke dalam kalimat. Susah ngomong lah ya. Ya. Aku kenal ya orang ini. Halo. Jadi
kira-kira yang mau menjawab dulu siapa nih? Dari Kak Kevin atau Kak Audi? Aku dulu? Boleh. The Geek. Oke. Aku sih kayak gini selalu kayak jangan dipaksa aja. Jangan dipaksa buat ngomong. Jangan dipaksa buat itu. Mungkin emang dia lebih suka kerjanya aja, proses kerjanya, dan gak diganggu orang, dan kayak the right balance, the right amount of communication juga buat orang beda-beda. Jadi kalau misalkan seseorang tertentu kayak tingkat komunikasinya lebih enak sedikit, tapi dia ternyata kerjanya malah bagus dan tingkat komunikasi yang sedikit tersebut, ya justru biarin aja, malah bagus juga. Kayak aku juga pernah sama orang-orang kayak gitu, dan well, we were both happy juga. Oke, berarti jangan dipaksa ya? Yep. Kalau misalnya untuk ngasih tahu, kan orang lain kan nggak boleh dong ngemaksa. Oke, kita nggak boleh maksa. Terus gimana caranya orang lain tahu nih orang introvert apa ya kira-kira yang dalam pikirannya, gimana ya pendapat dia tentang suatu isu ini gitu. Gimana cara terbaik untuk kita tahu gitu? Buat kayak gitu, I'm still learning how to do that juga. Jadi, tapi untuk misalkan kalau secara teknis, kayak butuh opinion secara teknis, ya emang ditanya aja. Ya, apa namanya? Ya, karena lebih formal juga kali, pertanyaan lebih nyaman buat nanya kalau misalnya yang teknis. Oke. Ditanya aja, tetap ditanya tapi nggak usah dipaksa gitu ya. Terus mungkin dari Kevin ada nambahin untuk pertanyaan ini? Agak susah juga sih, cuman mungkin lebih kayak find the right time aja. Mungkin waktunya belum pas untuk ngobrol dengan orang itu kan. Jadi lebih kayak find the right time, dan juga kayak being a good listener. Mungkin terkadang kita dari yang extrovertnya terlalu banyak ngomong gitu. Jadi mungkin kadang kita coba memposisikan sebagai good listener juga, supaya dia merasakan kita tuh di posisi yang lagi pengen dengerin dia gitu. Supaya dia juga makin lama pun ke-trigger untuk menjadi apa ya, mau ngomong juga gitu, mengekspresikan ke dalam kalimat gitu. Jadi kayak mungkin masalah timing juga sih. Itu sama lebih kayak mungkin tergantung topiknya juga. Ini kan aku nggak tahu nih konteksnya lebih kemana. Kalau misalkan lebih ke project, mungkin lagi juga kita lebih ke gali juga. Kayak misalkan kita ngasih ide-ide juga, buka-buka lagi. Kayak misalnya dari satu project itu kita breakdown lagi, and then dari situ kita coba kasih dia possibility, untuk kasih dia ruang lagi untuk berpikir dan waktu sih. Lebih kayak sabar kali ya, kayak gitu. Jadi kasih dia. Oke. Kalau aku nambahin dikit ya. Dulu aku punya teman juga yang punya kesulitan sama, jadi dia itu benar-benar geek banget, dan dia mengakui kalau dia itu susah banget untuk ngomong apa yang jadi pikirannya. Jadi dia memilih textual communication. Jadi katanya supaya dia bisa memilah-milih kata kalimat yang tidak menyinggung perasaan orang lawan bicaranya gitu kan, supaya dia bisa kalau ini kira-kira menyinggung nggak ya. Jadi dia susun dulu kalimatnya, nanti dia edit baru dia kirim gitu. Jadi lebih kepada supaya dia takut nih orang bakalan tersinggung kalau dia ngomong kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu tips yang bisa dibagikan mungkin buat orang yang susah mengekspresikan pikirannya dalam kalimat. Mungkin tekstual mungkin dia akan bisa. Biasanya kan kalau orang yang introvert tuh dia sebenarnya punya hal yang dipikirkan, cuman bingung untuk mengutarakannya. Mungkin tekstual bisa jadi salah satu cara ya. Mungkin masih ada cara lainnya, mungkin di sini kita belum bisa bantu jawab. Terima kasih pertanyaannya Kak Hanin. Itu mungkin dia lagi ngomong gitu di depan orang, dia tetap mau tekstual ke kita gitu. Ya, benar. Ya, itu juga salah satu budaya yang mungkin diperlukan ya. Kalau dengan remote working sekarang ini semua orang harus komunikasi apapun itu. Ya, karena banyak media, bisa voice, bisa teks, harusnya dipersering komunikasi dengan adanya remote working situation saat ini. Karena orang nggak bisa tahu apa yang dipikirkan coworkernya kan, harus kita juga yang proaktif bilang juga gitu. Mungkin itu juga salah satu keywordnya proaktif ya, being proaktif. Gak boleh terus-terusan kita yang suapin dong gitu dong. Gak mungkin kita terus yang tolerate dong gitu kan. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan kita cuman sampai sini, cuman ada 3. Mungkin
dari narasumber kita hari ini, mungkin dari Kak Odi atau Kevin, mungkin ada mau tambahan apa yang kira-kira perlu diketahui teman-teman kita hari ini yang mungkin akan jadi takeaway yang bagus untuk menghadapi masa remote working hari ini. Mungkin dari Kevin dulu. Yang pasti sih kita semua mesti optimis sih. Ini in general lah ya, dari setiap situasi ini pasti ada satu hal yang positif juga ya. Kayak misalnya contohnya kita semuanya di sini sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak terbiasa ngelakuin hal-hal yang tadinya harusnya ketemu nih, terus jadi nggak ketemu, terus meetingnya jadi kok ribet banget gitu, jadi susah gitu. Terus sekarang akhirnya jadi semuanya Google Meet ataupun Zoom kayak gitu. Nah mungkin sekarang udah masuk berbulan-bulan kayak gini, mungkin udah ada beberapa orang yang akhirnya udah mulai terbiasa juga. Dan mungkin dari segi achievement ataupun dari segi project, produk itu semua juga ternyata bisa berjalan dengan smooth juga gitu. Terutama di Mekari kita juga bisa dibilang kita cukup smooth dari transisi ini semua gitu. Jadi ada satu hal yang mungkin awalnya kita cukup worry juga, tapi ternyata kemudian sekarang kita bisa berjalan dengan smooth. Jadi memang terkadang ada perubahan itu, awal kita cukup kaget juga, tetapi ya ketika kita jalanin, kita coba mengusahakan komunikasi, tadi kita set expectation, kita juga giving ownership dan trust itu juga penting banget antar tim. Dan ketika semua itu kita bisa berkolaborasi satu sama lain dan berjalan mulus sih, yakin perubahan apapun itu, mau itu negatif, kita juga bisa lihat dari sisi positifnya. Gitu. Oke. Sekarang dari Claudi mungkin ada tambahan dari apa yang udah kita diskusin dari tadi. Oke. Selain aku setuju sama yang Kevin tadi, aku juga bakal ulangin lagi bahwa selain remote, aku sangat-sangat advokasi buat bekerja secara asinkron gitu. Jadi kayak tadi kan aku bilang meskipun over komunikasi dan aku bilangnya kayak bisa ngobrol kapanpun, tapi dengan aku ngomong kayak gitu bukan berarti semua orang harus balas saat itu juga. Karena maksudnya utamanya asinkron di situ. Jadi orang ngirim message kapanpun silakan. Tapi orang lain balasnya ya ketika udah ada waktu, ketika udah ada capacity buat balasnya gitu. Jadi kayak toh sejujurnya kalau dari sisi aku sejujurnya tidak ada yang urgent, tidak ada yang harus saat ini juga di-decide, kecuali emang misalnya kayak critical kayak site-nya down atau apapun itu. Jadi kayak nggak ada hal ini buat aku yang se-urgent itu sampai harus orang lain kayak maksa waktunya diambil untuk saat itu aja, untuk reply gitu, untuk gitu sesuatu. Karena kayak gimana pun juga kalau buat aku kayak kerjaan itu buat hidup, dan kayak semua orang juga kerjanya buat hidup, bukan hidup kayak menurutku yang saat kayak gitu. Menurutku hidup buat kerja, bukan hidup buat kerja, tapi kerjaan itu buat mendukung hidup. Jadi kayak dan semua orang di tim aku juga kayak udah build the work around their life gitu loh, bukan build their life around their work. Jadi kayak emang apa namanya ya, kerjaannya adalah ya jadi mereka punya kehidupan dan kerjaannya disisipkan di situ gitu. Jadi lebih enak aja. Jadi kayak semua orang juga bebas ngestruktur jam kerjanya kayak gimana, ngestruktur jam produktifnya kayak gimana. Aku sih sangat mendukung kerja secara asinkron tadi itu. Meskipun emang di beberapa konteks nggak memungkinkan, kayak emang harus ada work hour yang strict, ada itu. Cuman ya kalau bisa sih embrace kayak si asynchronicity dari this whole situation. Oke, thank you buat Kevin dan Kaudi. Tapi kita masih punya waktu. Ini tiba-tiba ada masuk satu pertanyaan baru dari Kak Rafael ya. Dia nanya gini, halo, mau tanya gimana manage tim yang di tengah dilanda demotivasi akibat timeline yang turun dari langit, tidak memungkinkan untuk digapai. Jadi ada timeline yang tiba-tiba turun dari langit, tidak memungkinkan untuk digapai. Ya, dan di kondisi yang remote gitu. Gimana? Jadi timnya demotivasi gara-gara ada story dari surga gitu kira-kira. Turun dari langit gitu. Kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Ini menarik pertanyaannya. Aku coba jawab kali. Mungkin kalau di-relate dari ini mungkin coba di-highlight lagi turun dari langit. Mungkin maksudnya dari bisa jadi dari lead-nya kali ya, atau dari mungkin
company kali ya. Company kita ada urgency karena kita nggak bisa pungkiri sih di zaman pandemi kayak gini kita ada perubahan prioritas ataupun ada urgensi juga sih dari bisnis ya. Nah, lihat juga tidak memungkinkan untuk digapai. Nah, itu juga menarik banget, tidak memungkinkan untuk digapai. Jadi sebenarnya pengen nge-share juga kalau dari segi seperti goal ataupun target gitu ya. Itu sebisa mungkin kita menyusunnya itu uh, kita perlu ada komunikasi sih. Kayak contohnya kita nggak mengerti harusnya ada cara dari top level ke bottom atau bottom up kayak gitu kan. Nah, dalam bentuk apapun itu perlu ada komunikasi. Kayak contohnya ketika kita mau nge-set namanya OKR, Objective Key Result, ya kan seperti itu. Nah, Objective Key Result aja kita tahu pasti kalau itu pasti bisa dihitung, bisa ibaratnya bisa di measure kayak gitu kan. Kita bisa tahu kita bisa gapai atau enggak. Nah, itu pun kita perlu melibatkan banyak data gitu. Jadi suggestion aku memang ini perlu dicoba ditinjau lagi sih ke beberapa tim yang memang memegang data itu dan juga perlu melibatkan beberapa tim dari baik yang top maupun yang bottom juga sih untuk mendiskusikan goalnya yang tadi udah di set itu supaya ketika goalnya memang udah ibaratnya ketok palu, sebelum ketok palunya itu timnya itu udah harus mengerti paham benar tentang goal ini gitu. Mungkin suggestion aku lebih baik lagi ke komunikasikan dan goalnya itu sendiri harus clear gitu sih. Jangan sampai mengeset goal yang tidak memungkinkan untuk digapai gitu. Karena agak susah untuk mengeset goal yang tidak memungkinkan untuk digapai. Most likely bakal fail kayak gitu. Jadi mungkin coba komunikasikan lagi sih. Idenya ya bottom up atau top down tuh sama aja tapi tetap harus ada komunikasinya dan set key result ataupun objektif yang bisa di measure kayak gitu. Oke, kalau misalnya kondisi udah sempat demotivasi gitu, belum mikirin, karena mungkin udah takut ya sama, aduh gimana nih tiba-tiba datang nggak bisa nih, overwhelm nih kita nih, terus demotivate gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin Kevin sebagai product owner ngelihat tim seperti itu apa kira-kira yang dilakukan? Nah, mungkin kadang ada banyak faktor juga nih demotivasinya mungkin karena ada ketakutan yang mungkin itu hanya di pikirannya aja. Nggak tahu juga sih konteksnya apa di sini, tapi mungkin itu yang tadi aku bilang, mungkin ada blocker-blocker yang sebenarnya bisa di-unblock. Misalkan story-nya kebesaran, ini mungkin ngomong ke spesifik task. Mungkin ada tim yang sebenarnya bisa bantu kita untuk nge-unblock itu. Contoh mungkin mobile, kita mau ngejain satu fitur, tapi ternyata API not ready. Nah, mungkin aja kita bisa melibatkan tim API juga untuk diskusikan kayak gitu. Karena misalnya mobile nggak mungkin kita bisa rilis fitur tanpa ada API, contoh seperti itu. Gitu sih, mungkin kadang ketakutan demotivasi itu bisa terjadi dari ketakutan sesuatu, karena sesuatu itu adalah merupakan blocker. Gitu. Jadi mungkin coba diketahui dulu sumber utama demotivasi itu apa aja itu blocker. Gitu sih, coba di-unblock dulu. Cari orang yang bisa unblock itu. Oke. Kalau dari Kak Audi sendiri, sepertinya ini pertanyaan yang menarik ya. Tadi udah senyum-senyum. Gimana kayak kalau dari aku sendiri lebih kayak kata-katanya lebih bagus dari kata Kevin barusan sih. Gimana? Kata-katanya lebih bagus dari Kevin barusan, jadi kayaknya udah aja. Kalau mungkin Kak Audi punya perspektif yang berbeda, mungkin jadi orang-orang take away-nya beda mungkin. Ketika dimotivasi, kalau aku sih personally bakal lebih take side ke ininya ya, ke help dari si tim akunya ya. Jadi kayak ketika emang ada somehow ada timeline yang turun dari langit dan itu ya gimana ya, either aku push lagi jadwalnya atau kayak ada reward yang dikasih buat timnya. Itu aja buat short term itunya ya. Cuman bener tadi kata Kevin emang harus cari root cause-nya gimana dan yang lain-lain. Oke. Ya, either itu di challenge lagi balik atau ya udah kita take tapi ada compensate dong. Yes. Gitu. Oke. Thank you. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Rafael. Ya. Semoga timnya juga sudah nggak dimotivate lagi. Semoga bisa membreakdown lah ya. Kira-kira timeline yang turun dari langit ini seperti apa sebenarnya, root cause-nya apa kira-kira. Apa yang jadi blocker, dan gimana cara mengatasinya. Semoga timnya kembali utuh, kembali motivated lagi.
Oke, pertanyaan kita udah habis dan kita juga udah dengar semua pemaparan dari panelis kita tentang gimana cara kita menjaga keharmonisan tim kita dengan cara remote working ini yang sekarang secara terpaksa ataupun nggak terpaksa, yang baru kenal remote working atau yang udah terbiasa dengan remote working, kayaknya udah cukup membantu. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan. Banyak tools juga tadi yang di-share, banyak cara, komunikasi juga ada banyak cara. Ada sebut tools-tools yang mungkin membantu juga, baik itu buat developer, engineers, ataupun non-technical people gitu ya. Karena tadi kayak Meet, Zoom, itu tools-tools yang common ya, yang dipakai nggak cuma buat developer, engineers aja yang pakai itu, tapi kayaknya semua orang, even students, murid mahasiswa juga pakai itu sekarang semuanya kuliah dan lain-lain gitu. Terima kasih banyak buat Kevin dan Kak Odi atas waktunya hari ini udah nge-share banyak banget cerita tentang kerjaannya di tengah-tengah remote working hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Ada sekitaran 30 orang yang hadir hari ini. Jadi nanti kalau udah selesai, mungkin teman-teman akan di redirect ke sebuah Google Form untuk kasih feedback. Nanti coba tentang feedback hari ini apa aja yang bisa jadi takeaways dan kritik dan saran yang bisa diberikan untuk membangun acara ini supaya tetap bisa berjalan dengan baik. Dan juga jangan lupa follow Instagram Live@Mekari dan juga LinkedIn Mekari supaya kamu dapat updatean terbaru setiap ada event yang dilakukan di Mekari. Dan juga mungkin dari Kevin atau Kak Odi mau mempromosikan sesuatu, mungkin ada project-nya yang mau di-share, lagi ngerjain apa, yang mungkin Kak Kevin mungkin ada YouTube channel yang mau dipromosikan, atau Kak Odi juga mungkin. Ya, aku kasih waktu deh, mungkin dari Kak Kevin. Ya, palingan ya kita Mekari, kita ada beberapa produk, yaitu kita ada accounting software, jurnal, juga HR, Talenta, dan Seeker, Cuk Pajak. Mungkin kalian bisa langsung aja ke mekari.com untuk cari tahu lebih detailnya. Itu aja sih. Thank you teman-teman. Mungkin dari Kak Odi, ada project yang lagi pengen dipromoin gitu? Kalau dari aku sendiri, aku sekarang lagi ngerjain projects kayak, tapi lagi emang belum bisa disebutin projectnya juga. Cuman aku bisa di-follow di sosial media. Aku namanya tadi Mathroid. Kalau mau join ke Discord aku ada di Mathroid kayak mathro.id/Discord. Jadi ntar ada Discord aku di situ, dan kayak di situ aku biasa kerja sambil di voice channel, dan tadi sambil ngobrol-ngobrol sama orang lain, dan ada beberapa channel tadi. Itu diisi sama orang-orang, banyak kan developers, dan tapi ada designers juga, dan tim aku juga ada di situ juga. Jadi ya, kalau mau join silakan. Oke, abis ini aku bakalan ngasih slide kali ya. Mungkin Kak Yovani bisa nunjukin slide. Ini adalah summary dari apa yang kita obrolin hari ini. Mungkin teman-teman ada yang pengen ambil bullet points-nya. Di sini kita bisa lihat, mungkin ada yang mau screenshot kali ya. Nggak sempat dengar dari awal mungkin. Jadi di sini ya summary-nya kita punya common set rules, set of working rules. Jadi ada misalnya harus time zone-nya kayak gimana, how to work with me, ada tools-toolsnya juga kayak webhook, Slack, Vlog, Trello, Discord mungkin, banyak cara lagi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan baik. Ada optimize multiplayer platforms, tadi ada Dare HQ, Figma, VS Code Live Share, dan lain-lain. Ada juga yang buat gimana cara bikin tas itu lebih cepat kelar, gimana cara refer back to company goals, key result, dan sebagainya. Ini berkaitan sama set expectation juga tadi ya. Sama tracking progress itu juga perlu, jadi kayak gimana cara kita tahu ini tuh udah benar-benar sesuai dengan track kita, apakah kelamaan atau udah masih on track atau apa, gimana. Ada channel-channel yang bisa dibuat juga, approach orang-orang yang kira-kira bisa resolve problem atau blocker, dan yang terakhir jangan lupa untuk tetap menjaga komunikasi dan nggak ada yang namanya over communication. Iya, itu one-on-one session kapan aja, reach aja, karena semua orang, everybody feels lonely nowadays, jadi mungkin nggak ada yang namanya over communication. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang hari ini. Terima kasih buat Kak Odi, Kevin.
Terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk follow Instagram Live Mekari dan LinkedIn Mekari. Sampai jumpa di edisi Agile Ambition 7 bulan depan. Thanks for the opportunity.